Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan persemangatnya dan karunia kita alhamdulillah bisa mengadakan acara seminar yang kesekian kalinya, yang keberapa sekarang, yang ke-17. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dilimpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Salaman Ihsan, Ketua Bapak Kiai Haji Ahmad Hafizillah beserta keluarganya, dan yang saya hormati narasumber kita Bapak Ustaz Saifuddin Al-Muhammad Al-Batawi yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk mengisi seminar keilmuan yang ke-17 ini. Dan yang saya hormati Ustaz Sobani sudah hadir juga, dan yang saya hormati seluruh panitia keilmuan, dan saya hormati juga para santriwan dan santriwati yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara keilmuan, seminar keilmuan yang ke-17 ini. Saya di sini selaku MC akan membacakan runtutan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua ini apa namanya, pembawaan penyanyian lagu Yalawatan sama Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh petugas. Kemudian acara yang ketiga lanjut ke acara inti yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Yang keempat penutupan dan doa. Baik, itulah acaranya. Mari kita mulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah, yang mana dengan surat Al-Fatihah ini kita lihat supaya diberikan kelancaran, kemudahan dari awal sampai akhir. Ala hadirnya para penyanyi solehah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meningkat ke acara
diri mohon berdiri.
Hadirin persilakan untuk duduk. Alhamdulillah pada sudah selesai. Terima kasih kepada tugas yang sudah menyampaikan meningkat ke acara selanjutnya, yaitu acara inti saya serahkan ke Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Profesor Dr. Ahmad Fizillah Fadlul Asma selaku pengasuh pondok pesantren Salaf Al-Ihsan. Yang saya hormati Ustaz Fahruddin Ahmad SHIMH selaku pimpinan pondok pesantren Salaf Al-Ihsan. Dan saya hormati juga Ustaz Muhammad Syaifuddin Al-Muhammad SHIMPD selaku narasumber pada seminar kali ini. Dan untuk para asatidz dan asatidzah pondok pesantren Salaf Al-Ihsan yang tidak bisa sebutkan saya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini di acara seminar NU jilid ke-17 dengan tema implementasi Al-Quran di era milenial. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Dalam kesempatan kali ini pada seminar KMU jilid ke-17 siang hari ini, saya selaku moderator Linda Mistri Rahayu akan memimpin jalannya acara seminar hari ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita mulai acara hari ini dengan membaca suratul Fatihah menjadi harapan agar acara ini berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Ala hadhihi wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya untuk mengenal lebih jauh, operator sudah siap? Oke. Untuk mengenal lebih jauh narasumber kita kali ini, saya akan membacakan biodata dan biografi beliau. Mohon untuk didengarkan secara sesama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk identitas narasumber kita pada seminar KMU jilid 17 ini, beliau bernama Ustaz Syaifuddin atau nama panjangnya Ustaz Muhammad Syaifuddin Al-Muhabbad Al-Jairi Al-Batawi SHIMPD. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1986. Alamat beliau di Jalan Limpah Cakung, Sukapura, RT 8 RW 3, Cilincing, Jakarta Utara. Untuk nomor WA-nya 085922726838. Selanjutnya untuk akun media sosialnya, nanti jangan lupa di follow ya. Untuk Facebook Muhammad Syaifuddin
Untuk Instagram Syaifuddin 3386. Untuk TikTok Syaifuddin Al-Muhabbar 3386. Untuk YouTube Syaifuddin IAH ya sana. Iya. Syaifuddin IAH dan Rawdatul Muhsinin. Next, untuk biografi latar belakang pendidikan beliau, yang pertama itu untuk madrasah ibtidaiyahnya, beliau di madrasah ibtidaiyah Umdatul Rasikhin. Untuk sanawiyahnya sama juga di madrasah Umdatul Rasikhin. Untuk SMU-nya itu SMU Negeri 76 Jakarta. Sekarang SMA 76 bisa. Iya, Kalimalang. Oh, ya, di Kalimalang. Oke. Untuk S1 ya dengan Ustaz. Iya. S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ciputat. Untuk yang S2 Itu S1 lagi. S1 lanjut S1 di UID Jakarta. Baru S2-nya. Lanjut untuk S2-nya MUI DKI Jakarta. Lanjut lagi Universitas Islam At-Tahiriyah. Untuk latar belakang pekerjaan beliau saat ini menjadi guru bantu pondok pesantren Salaf Al-Ihsan, pembina Majelis Ta'lim Nabila, pembina Majelis Ta'lim Madinatul Ilmi, dan menjadi guru pendidikan agama Islam di SMP Kasih Ananda 1. Selanjutnya untuk latar belakang organisasi. Latar belakang pendidikan organisasi beliau menjadi untuk ini yang ada. Bentar ya. Ini untuk latar belakang pendidikannya LDNU Jakarta Utara. Ustaz Manual itu jadi Ustaz? Hah? LDNU. Iya. Oh ya. Saya bacain catatan saya aja ya. Boleh. Oke. Untuk jabatan di luar sekolah, beliau menjadi wakil DKM Suprapto dan Suprapti, Sekjen LDNU Jakarta Utara, Sekjen FKKNU Jakarta Utara, Kepala Bidang SDM dan Kurikulum MGMP Jakarta Utara, Kepala Bidang Humas dan Hukum Pergunu Jakarta Utara, Kepala Bidang Ubudiyah DKM Manbaul Hikmah, dan pembina Pondok Pesantren Salaf Al-Ihsan, pembina Majelis Ta'lim Nabila, dan pembina Majelis Ta'lim Madinatul Ilmi. Lumayan banyak ya untuk organisasi di luar sekolah. Adapun untuk prestasi peserta didik terbaik dan terfavorit dalam kegiatan ospek UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, wisudawan terbaik lulusan jurusan PMH UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, penyuluh agama Islam Kemenak Jakarta Utara dengan nilai tertinggi, mahasiswa terbaik dalam KKN UIN Syarif Hidayatullah, guru terbaik dan teladan SMP Kasih Ananda 1, dan peserta didik dalam diklat hisab Rukyat NU. Oke. Nah, berarti untuk prestasinya Masya Allah, berarti kali ini seminarnya narasumbernya sangat berbobot ya, insya Allah Ustaz ya. Mohon maaf. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara seminar kali ini. Saya akan mempersilahkan kepada narasumber untuk menjelaskan dan memaparkan materi kita pada kali ini dengan tema implementasi Al-Quran di era milenial. Padanya saya persilahkan. Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khalaqaz zaman wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu min waladi Adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiz zaman. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, para hujaj, tokoh masyarakat, para netizen, dan juga para santriawan-santriawati Pondok Pesantren Salat Ihsan, yang mudah-mudahan semuanya kita yang hadir pada hari ini selalu diberikan keselamatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yakni guru besar kita bersama selaku pembina Pondok Pesantren Salat Ihsan, Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Hibzillah bin Kiai Haji Badruddin bin Kiai Mal Asman. Mudah-mudahan beliau diberikan selalu sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, dan dijadikan semua keturunan yang soleh dan soleha, amin. Tak lupa juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Fahrudin Ahmad SHI MHI. Beliau selaku Ketua Pondok Pesantren Salat Ihsan, kita doakan beliau beserta keluarganya diberikan sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, berkah dalam kehidupannya. Tak lupa juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang selalu hadir di tengah-tengah kita dari pagi, kadang siang, kadang malam, sampai detik ini juga di acara yang ke-NU-an ini yang ke-17, yang tiada lelah, tiada capek memberi motivasi kepada kita, yang sudah ada di depan kita bersama, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Ahmad Syauqani STHI. Kita doakan beliau beserta keluarganya diberikan sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, berkah kehidupannya, dan keturunan yang menjadi keturunan yang soleh dan soleh, amin rabbal alamin. Tak lupa juga yang sama-sama saya cintai dan saya banggakan, tentunya para santriawan-santriawati Pondok Pesantren Salat Ihsan, yang insya Allah mudah-mudahan kalian hadir pada hari ini menjadi generasi milenial sesuai dengan contohnya di atas tema kita, ya. Mudah-mudahan menjadi generasi milenial yang positif, bukan yang negatif, bukan yang nyusahin orang tua doang, bukan yang nyusahin guru doang, bukan yang maksiat doang kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi santriawan-santriawati yang solehin wa solehat, amin rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang berbahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak sehingga kita tak terhingga menghitungnya. Mudah-mudahan dengan perpaduan nikmat-nikmat tersebut kita hadir di tempat ini dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang ridha, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, amin rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga karena sama-sama kita sampaikan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya insyaallah nanti kita di yaumul qiyamah termasuk umat beliau dengan panggilan ummati bisafat isma, amin rabbal alamin. Masalah hadirin hadirat seminar ke-NU-an yang ke-17 yang saya muliakan dan yang saya banggakan.
Sebelum saya memberikan materi ala kadarnya ya, karena sejatinya moderator kita terlalu berlebihan ya. Saya biasa-biasa aja ya. Jadi sebelum itu kita kirimkan Fatihah ya. Kita kirimkan Fatihah 3 kali ya. Fatihah yang pertama kita kirim khusus untuk muassis Pondok Pesantren Salul Ihsan, yaitu guru besar kita Al-Mukarram Muhtaram ya Al-Maghfurlah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Fatihah yang kedua kita ingatkan khusus buat guru kita, yaitu selaku pembina Pondok Salul Ihsan, yaitu Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Ahmad Hifzillah bin Kiai Haji Badruddin bin Kiai Muhammad Asman, yang dimana mudah-mudahan beliau sampai saat ini masih kontrol ya ke rumah sakit. Kita doakan ya, semoga penyakitnya Allah angkat, penyakitnya Allah hilangkan ya, Allah berikan kesembuhan selalu, kesehatan selalu, dan mudah-mudahan juga ya beliau terus memberikan ilmu-ilmunya kepada para santriwan-santriwati beliau. Al-Fatihah ala diniyah wa likulli sholihah ila rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Fatihah yang ketiga tadi kita dapat amanah ya dari guru kita. Ada seorang hamba Allah atas nama Bapak Heri memberikan sebuah makanan kepada kita yang sudah ada di depan kalian ya. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, rezekinya melimpah, rezekinya luas, rezekinya berkah ya, dan dijadikan semoga untuk soleh yang soleha, dan juga mudah-mudahan rezekinya dijadikan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala diniyah bintul qabul khusus Bapak Heri. Dikirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas pembacaan doa kita. Mudah-mudahan ini sebagai amal ibadah kita. Para santriwan-santriwati, para netizen yang berbahagia, alhamdulillah saya sebelum mengisi materi mengucapkan kalimat ahlan wa sahlan bihudurikum kepada kalian semua, terutama seluruh panitia ya yang sudah bersinergi, bekerja sama, bekerja keras sampai detik ini ya. Mudah-mudahan panitianya semua selalu sehat walafiat ya, diberikan keberkahan, nikmat panjang umurnya. Wabil khusus ini yang mempersilahkan saya untuk membuka acara, untuk memberikan narasumber, ya ini moderator kita yang cantik samping saya ini. Saya takut salah namanya, makanya saya simpan di HP saya. Namanya yaitu Akhinal Kiram, yaitu Adinda Rinda Angesti Rahayu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan cepat dapat jodohnya ya, cepat dapat kerjaan, mudah-mudahan diberikan keberkahan, kelancaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan seminar KNU-an yang ke-17 ya. Ini tadi saya sempat nggak tahu ya seminar yang keberapa. Setelah ada informasi yang ke-17, berarti temanya ini udah disiapin berarti. Ya. Karena sesuai dengan Al-Quran itu turunnya tanggal 17 Ramadan. Ini pas banget ini KNU-an KNU-an yang ke-17. Feeling saya sih ke situ, feeling saya. Cuman kan saya nebak-nebak doang. Nebak-nebak doang kan? Iya, saya baru tadi paham. Oh, nebak, oh ya ke situ katanya.
Pas banget berarti ya. Jadi temanya tentang Al-Quran, ya ternyata jilidnya jilid yang ke-17. Baik, materi kita di sini judulnya yaitu implementasi Al-Quran era milenial. Ya. Jadi ini ada 3 topik bahasan yang kita akan bahas sebelum nanti disimpulkan di akhir. Ya. Di sini ada kata implementasi, ada kata Al-Quran, ada kata era milenial. Next. Baik, di sini yang pertama yang kita bahas yaitu kata implementasi. Implementasi ini sebetulnya ya sebuah kata yang bisa dikatakan muncul di era milenial. Ya. Kalau dulu bahasanya bukti nyata begitu kalau bahasa kita. Kalau bahasa Betawinya apa? Bukti nyata. Lu buktiin dong begitu bahasanya. Ya, implementasi itu kata asli Indonesianya, kalau bahasa Betawinya bukti nyata. Ayo dong jangan ngomong doang, buktiin. Mana buktinya? Buktiin. Itu namanya implementasi. Kalau bahasa kerennya, bahasa sekarang apa? Implementasi. Jadi implementasi itu yaitu di situ ada dua makna, yaitu pelaksanaan atau penerapan. Pelaksanaan atau penerapan. Contoh misalnya guru kita Ustadz Ahmad Syaukani ya memberikan ilmu kepada kita tentang bagaimana tata cara wudhu misalnya. Dijelasin nih. Ya, rukun wudhu ada 6 gitu kan. Yang pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan. Nah, setelah dijelaskan teorinya, sudah dijelaskan tujuannya, sudah dijelaskan dalilnya. Nah, tinggal kalian apa tuh? Pelaksanaannya, diterapinnya. Itu namanya implementasi namanya. Kalau bahasa kita prakteknya, bukti nyatanya. Jangan ngomong doang lu paham wudhu, jangan ngomong doang lu paham sholat, tapi nggak pernah lu sholat. Tapi nggak pernah wudhu, paham maksudnya? Itu namanya implementasi. Implementasi. Yang kedua, apa sih implementasi? Yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tujuan dari wudhu apa? Ya supaya apa? Kita nanti menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Ya kan seperti itu. Tujuan wudhu apa? Ya nanti di padang mahsyar nanti muka kita akan bercahaya, begitu kan? Karena sering wudhu. Ya, selain mendapatkan pahala ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu kegiatan. Makanya kalau dibilang suatu kegiatan berarti ada pekerjaannya. Kalau bahasa Betawi, bahasa Jokowi namanya apa? Actionnya, aktionnya mana? Aktionnya, ya, actionnya mana? Ya, bukti nyatanya mana? Ya, jangan ngomong-ngomong doang. Kerjaannya nggak ada 5 tahun misalnya kan? Jangan ngomong-ngomong doang. 2 periode nggak ada, 2 periode nggak ada kerjaannya. Tapi alhamdulillah ada kerjanya nggak? 2 periode. Ada no IKN. Ya, walaupun utangnya banyak, hampir 20.000 triliun ya. Seperti itu. Next. Nah yang kedua kita bahas tentang Al-Quran. Saya sengaja judulnya atasnya khitbah Al-Quran, ingin lebih kenal. Ya. Kenapa khitbah? Karena kita harus harus mendekat dulu ke Al-Quran. Kita pengen jadi orang ahli Quran harus dekat dulu sama Al-Quran. Nah, cara kita dekat dengan Al-Quran, ini yang pertama, ini khitbah kita nih. Pertama, mengenal dulu. Kita harus kenal dulu. Kenal kitab suci kita. Minimal kita kenal dia bagian dari rukun iman. Jangan-jangan ada yang nggak hafal nih rukun iman kan? Iya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada para malaikat. 3, iman kepada kitab. Minimal paling pelit, paling medit kita kenal apa? Kalau sampai kenal iman kita berarti gimana? Ya. Ditanyakan. Padahal kunci iman itu lah, iman itu sebagai kunci kita masuk surga. Ilalanya amanu wa amilus sholihat. Orang beriman ada masuk kuncinya iman dulu.
Kalau diain amal soleh iman yang nggak ada, ya neraka sama lamanya. Kalau di pihak, karena dianggap belum mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, Muhammad adalah utusannya. Tapi kalau dia beriman amal solehnya kadang-kadang, ya mungkin nanti mampir dulu gitu di neraka, begitu bahasa kita, mampir dulu seperti itu ya. Enakan mampir apa langsung? Langsung. Nah ini maksudnya khidbah. Jadi kenal dulu. Setelah kita kenal Al-Quran, apa itu maknanya Al-Quran ya kan ya? Kenal lah begitulah. Ya, Al-Quran itu buat apaan sih? Ya enggak? Kenapa sih Al-Quran mesti kita kaji? Kenapa sih Al-Quran mesti kita baca? Nah, baru habis kita udah kenal Al-Quran itu apa? Nah, baru kita apa? Membaca. Kita baca Al-Quran. Ya, habis kita baca apa itu? Kita mengkajinya. Habis mengkajinya, memahaminya. Habis memahaminya, yang terakhir udah mengamalkan. Tadi yang dibilang implementasi tadi di ujung. Ini temanya nih implementasi, berarti harus ada prosesnya. Ya, proses untuk mencapai tujuan tadi kita supaya dianggap sebagai apa? Generasi milenial yang mengimplementasikan. Begitu. Kita nggak mungkin nggak kenal, tapi tiba-tiba kita ngerjain, nggak mungkin. Pasti kita kenal dulu, tahu dulu. Ya, itu namanya ya. Jadi kita apa? Ini khidbah Al-Quran ya, supaya kita apa? Lebih dekat kepada Al-Quran. Next. Nah, sekarang kita ini PDKT nih sama Al-Quran nih, kita kenal. PDKT, ya kita mengenal dulu. Ya, Al-Quran itu maknanya menurut bahasa yaitu bacaan. Kenapa sih disebut bacaan Al-Quran? Al-Quran itu diambil kata qara'a yaqra'u Qur'anan atau qara'a yaqra'u qira'atan. Ya. Artinya apa? Bacaan. Karena bacaan berarti ya harus dibaca. Pasti ada yang ya itu Al-Quran kamu kan kita ada baca tuh nah itu bacaan pasti dibaca. Kalau kamu jadi pondok pesantren nggak pernah baca Quran saya belajar doang ya, kalau saya ngajar merebo baca merebo doang kan gitu ya. Takutnya ya jangan ya, kalau saya emang saya istiqomahin, jadi sebelum ngaji wajib baca Quran dulu. Karena kenapa begitu? Karena saya diamanatin sama guru kita. Ya, saya Budin, kalau ngajar ngaji jangan sampai lupa ya, Al-Quran dibaca gitu. Karena pertama ngaji itu Al-Quran. Seperti itu. Makanya minimal saya baca 3 ayat, ada 2 ayat. Bukan berarti saya nggak mau langsung mengaji kita, bukan. Emang sudah dari kita. Ya, jadi baca Quran dulu, jangan langsung ngaji. Seperti itu ya. Nah, esensial ngaji yaitu baca Quran. Kapan lagi baca Quran? Di sini kan? Di rumah belum tentu kamu. Saya yakin tuh 100% tanya nih. Tanya Agus tuh. Terus baca Quran pas pelajaran saya doang kan? Tuh. Bagus jujur. Iya jujur mending. Kalau ada yang enggak jujur? Tuh ya. Makanya nanti ini Pak bisa bahan masukan ya buat guru kita yang lain. Nah, jadi sebelum taklim baca walaupun seayat gitu. Biasanya sih itu doang. Itu bacaan. Yang kedua atau yang dibaca atau yang dibaca. Jadi ya dibaca, namanya judulnya Al-Quran itu artinya yang dibaca. Berarti harus dibaca, jangan dilihatin doang. Ya, suaranya buka. Kalau baca Quran suara dibuka. Jangan lemes banget, salah. Giliran baca WA aja dah, nyanyi aja kencang-kencang banget, ya kan? Gibain orang kencang-kencang banget, ya kan? Ngomongin orang kencang banget, malah ngajak orang ya kan ya. Bikin komunitas lagi ya. Udah kayak di WA grup komunitas gibah online. Waduh, mantep banget ini. Iya, gibah tuh ada online-nya juga, jangan sembarang aja. Komunitas gibah online, wah ribet itu tuh. Tuh. Aduh. Apa itu? Dosa jariah itu. Iya. Ya, seperti itu. Jadi gitu ya, tuh arti bahasa. Nah, menurut istilah, apa sih Al-Quran? Yaitu kalam Allah SWT atau firman Allah atau wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oh, itu Al-Quran. Kalau Zabur, kalau Nabi siapa Nabi Zabur? Nabi siapa Zabur? Malaikat kitab Zabur Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil? Nabi Isa. Kitab Taurat? Nabi Musa. Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Nah, melalui malaikat
Jibril. Walaupun di Quran enggak secara lepas ya disebutin malaikat Jibril enggak, tapi Biruhil Amin itu nama apanya atau Biruhil Kudus ya. Itu pendapat para ulama yang mutawatir, yang sahih, yang malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, enggak kepada nabi yang lain. Jadi kalau hari gini ya kalau bahasa Betawinya hari gini ada yang terima wahyu, terima enggak? Ya kagak. Hari gini ada yang terima wahyu lagi, terima enggak? Ya kagak lah. Orang Al-Quran udah buat Nabi Muhammad. Jadi enggak ada lagi udah selain Nabi Muhammad nerima Al-Quran. Hati-hati ya. Ini zaman sekarang, zaman milenial kalau kata kamu ya. Itu banyak apa? Banyak orang-orang ya Pak yang kesurupan mimpi. Iya, mimpi ketemu malaikat Jibril ya gitu ya. Udah situ jin tomang ya, kepalanya botak ya enggak? Berubah ngasih sayap begitu kan ya? Iya, senyum-senyum dah dikasih kertas tulisannya lah, namanya jin itu kan sama kayak kita modelnya. Sama, makanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa sama, jin itu sholat juga kayak kita, sholat, wudu, puasa sama. Membeda alam aja. Ya. Secara berangsur-angsur, artinya apa? Kredit. Orang bayar kredit motor berangsur-angsur, ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan latar belakangnya atau kondisi pada saat itu, ya seperti itu. Dan bernilai ibadah bagi pembacanya. Jadi orang yang baca Al-Quran itu mendapatkan sebagian ibadah, berarti pahala. Nah itu kita mengenal ya makna daripada Al-Quran. Nah karena kita udah kenal arti Al-Quran itu, ya bahwa Al-Quran itu wajib dibaca. Dan yang baca dapat pahala, berarti jangan bosan-bosan baca Quran. Baca Quran ya minimal ya seayat 3 ayat ya, atau 2 lembar, atau 1 ain 2 ain ya seperti itu, atau 5 ayat seperti itu ini ya dibaca Qurannya ya. Di sini Quran ada berapa ratus tuh berapa ratus tuh ini. Itu kayaknya yang paling bawah tuh kayaknya pada kotor tuh. Iya. Orang baca seminggu sekali pas pelajaran saya doang. Di rumah kagak, ya kan? Iya. Nah, gitu ya. Next. Nah, nih, kita masih PDKT sama Al-Quran ya. Jadi kita masih PDKT sama Al-Quran. Ini panjang kalau kita PDKT. Ini apa namanya? Yang singkat-singkat aja. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, ini mendapat para ulama. Kita sih ngikutin guru kita aja udah ya. Ngikutin ulama-ulama kita. Tinggal enak banget, kita tinggal nyontek doang. Ya, 22 tahun. Dibagi menjadi 2 periode. Ada periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah itu selama 12 tahun. Ya, untuk periode Madinah selama 10 tahun. Next. Lanjut, Al-Quran yang kita harus kenal juga. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz ya. Bukan S ya, pakai Z ya. Kalau pakai S di depan alfa enak, seger. Ya. Ya, juz alpukat ya. Sop buah ya. Juz belimbing itu enak. Pakai S. Ya, jangan diplesetin, jangan, enggak boleh. Ya. 30 juz. 114 surat. 6.666 ayat. Ini banyak pendapat ulama ya. Ada yang bilang 6.024 ada yang bilang 6.024 ada macam-macam riwayat. Ya. Untuk hurufnya ini 1.027.000 huruf. Ini apa namanya sudah digabung ya dengan ayat-ayat yang sudah dimansukh ya. Tapi kalau dipisah dengan ayat-ayat yang dimaksud itu sekitar 300 ribuan. Kurang lebih 345 kalau nggak salah. Kalau dia digabung dengan ayat-ayat yang sudah dimansukh. Next. Nah, wahyu yang pertama kali turun ya kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. 1 sampai 5. Ya, jadi itu turun. Di mana itu turunnya? Di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Ini wahyu yang pertama kali turun. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau itu sering beruzlah, menyendiri namanya. Kayak Mama Gufron. Mama Gufron itu pas keluar uzlah nggak begitu tuh ya. Nah iya, nggak tahu tuh ya.
Bagaimana kita ngomong Islam deh. Iya. Imam Abu Gufron itu dia keluar dari petapaan itu Islam. Nah, keluar jadi begitu. Ya, nanti yang jelas ini harus ahli teologi nih. Ya, guru kita Ustaz Sokan. Ya, seperti itu. Tuh, Imam Abu Gufron. Jadi itu ya. Jadi beruzlah, Nabi itu beruzlah di Gua Hira, menyendiri. Ya, menyendiri di Gua Hira. Ya. Nah, datanglah malaikat Jibril, ya, membawa sebuah ayat. Ya, itu Al-Alaq tuh, ayat 1-5. Ya. Ini sejarah singkat walaupun kalian tahu ya. Jadi di Gua Hira tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril langsung memeluk Nabi. Dipeluk tuh Nabi. Sambil dipeluk sambil apa? Mengucapkan Iqra gitu. Nah, Nabi gemeter, "Ma Nabi Qori" gitu. Dipeluk lagi. Iqra, gemeter lagi, "Ma Nabi Qori." Nah, pelukan yang ketiga, nah, dibacalah tuntas oleh malaikat Jibril sampai ayat kelima. Gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu ya. Itu ayat pertama. Iqra, bacalah. Artinya apa? Artinya ya kita harus apa? Rajin-rajin membaca. Itu guru-guru kita nih yang ada nih kayak Ustadz Bisrul Karim, Ustadz Ahmad Syaukani, ya, Ustadz Ahmad Ilyas, Ustadz Isna, itu saya yakin tuh beliau-beliau itu ahli membaca semua. Pasti itu mungkin ahli dawam. Kalau bahasa kita mutolaah tuh. Ya, mutolaah tuh pasti tuh. Gak mungkin nggak. Jadi nggak ada orang sukses tanpa membaca. Pasti membaca. Makanya negara kita apa? Kalau bahasa pendidikan apa namanya? Literasi. Yang pada sekolah pernah dengar kata literasi? Bahkan disuruh banget kan? Wajib banget di sekolah kan? Itu mah norak sebetulnya. Kenapa saya katakan norak? Karena Nabi Muhammad udah duluan literasi. Udah nyuruh duluan literasi. Mana? Itu Iqra. Wajib pertama. Iqra. Bacalah. Sebetulnya begitu. Cuman umat Islam apa? Agak mudeng. Agak open. Ya, pada blow on. Sadarnya baru sekarang. Udah gitu pakai nyontek lagi katanya sama pendidikan Finlandia, ya kan? Ya kan, betul nggak? Iya, ngaco sebetulnya. Ngaco. Ya, kalau kita mau mengkaji, mendalami Al-Quran, semuanya literasi, numerasi, diferensiasi, Al-Quran semua itu semua Al-Quran, semuanya Al-Quran. Tuh. Makanya umat Islam menurun, kenapa? Karena meninggalkan Al-Quran. Bukan meninggalkan mengkaji, boro-boro mengkaji, bacanya juga ditinggalkan, begitu Karimah ya? Iya, begitu. Nah tuh ya, jadi di Gua Hira. Nah untuk ayat terakhir yang beliau dapatkan dari malaikat Jibril, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ini sebagai penyempurnaan, ini turun pas waktu di padang Arafah ketika beliau sedang haji perpisahan, namanya haji wada. Seperti itu ya. Next. Nah ini isi kandungan Al-Quran ya. Al-Quran itu isinya apa sih? Isinya apa aja Al-Quran itu isinya? Yang pertama isinya ada akidah dan tauhid ya. Akidah dan tauhid. Yang kedua ibadah. Ya, apa tuh akidah dan tauhid? Maksudnya apa? Maksudnya isinya apa? Kita apa? Mengesahkan Allah. Mana contohnya? Tuh qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu contoh tauhid, ya kan? Terus apa lagi? Ibadah kayak wudu, ya kan ada ya? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, itu ibadah. Akhlak, innaka la'ala khuluqin azim. Hukum banyak tuh ya. Kayak mencuri ya. Apalagi berzinaan, azani wa zaniyatu gitu kan ya. Banyak tuh asariku wasarikotu fajliduhum. Seperti itu banyak. Sejarah atau kisah umat masa lalu. Makanya di Al-Quran itu banyak kisah-kisah ya. Ada kisah Nabi Ibrahim ya kan, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Sulaiman, banyak tuh. Terutama kisah-kisah yang 25 nabi. Itu 25 nabi hampir ada tuh yang lengkap ya di Al-Quran. Tuh, paling banyak menceritakan tentang Bani Israel. Bani Israel sekarang tuh yang sekarang lagi apa itu? Lagi ya dengan Palestina ya, saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, jadi itu tujuannya tuh ada sejarah. Sejarah itu jangan dilupakan. Ya, apa nama ininya? Nama bongkarannya? Jas merah ya.
apa tuh? Jangan sekali melupakan sejarah. Iya, seperti itu. Kenapa? Karena sejarah itu sebagai apa? Bisa kita ambil hikmahnya. Sejarah itu kita bisa ambil pelajaran. Ya, seperti itu. Kayak sejarah Fir'aun kan? Fir'aun kan menganggap bahwa dirinya sebagai itu Tuhan. Kita itu udah dikasih tahu tuh sejarahnya. Ya kita nggak boleh. Ya, seperti itu. Nah, terus yang terakhir isi kandung Al-Quran itu apa? Tentang apa? Dasar-dasar ilmu pengetahuan atau teknologi. Ada itu Al-Qurannya di surat apa tuh saya lupa. Pokoknya di depannya ayat 33 itu. Yang kita melintas, ya melintas ke alam itu. La tangfuzu. Ya ada tuh ayat Al-Qurannya ya. Nanti dibuka aja. Jadi kita makanya kayak bulan, kita tahu itu bulan, kita tahu perhitungan apa itu? Perhitungan planet ya gitu kan ya. Perputarannya seperti itu ilmu teknologi. Hisab namanya. Ya, walitukmilul iddata walitukabbiru ala ma hadakum. Ya, itu apa? Isi kandungan daripada Al-Qur'an. Ya. Lanjut next. Nah, ini fungsi Al-Qur'an, ya. Fungsi Al-Qur'an di sini sebetulnya banyak ya. Cuman sini hanya 4 ya. Yang pertama sebagai petunjuk, hudal linnas namanya. Hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Ini petunjuk. Petunjuk buat siapa? Ya buat manusia. Bukan buat umat Nabi Muhammad, bukan. Buat manusia. Kalau buat umat Nabi Muhammad doang, lah berarti gagal dong rahmatan lil alamin. Ya kan? Iya, kan dikatakan wa ma arsalnaka ya illa rahmatan lil alamin. Oh, jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk apa? Untuk seluruh alam. Artinya apa? Semua umat, semua manusia. Makanya di situ hudal linnas bahasanya. Bukan hudal lil ummati, bukan. Ya, lil ummati Muhammad bukan. Oh, jadi mendapat petunjuk. Oh. Kayak kita mau jalan. Nih kamu mau kondangan nih. Ini kayak kemarin nih. Kamu Kang Agus kondangan ke rumah Ustadz Sarkowi kemarin nikahan. Ya. Tiba-tiba nggak ada petunjuk satupun. Undangan kagak dapat. GPS kagak punya. Nyasar nggak? Nyasar. Coba aja tes. Tapi karena ada petunjuk, sampai nggak ke rumahnya? Sampai, walaupun muter-muter enggak. Mungkin ke Ancol dulu ya enggak, jalan-jalan ke Taman Mini dulu gitu kan. Misalnya, tetap sampai. Oh gitu. Jadi karena apa? Ada petunjuk. Sama. Supaya kita mendapatkan apa namanya? Gelar takwa kepada Allah, berarti ada petunjuknya. Oh, yang ini nih, jalan ini. Yang ini petunjuk. Ya, kalau bahasa kita ya, Pak, namanya apa? Google Map-nya. Ya. Lanjut pemisah di sini namanya Al-Furqan, ya. Al-Furqan itu pemisah. Pemisah apa maksudnya? Pemisah yang batil dan yang hak, atau pemisah yang hak dan yang batil. Jadi Al-Qur'an itu udah jelas mana yang batil, mana yang hak, udah jelas. Kalau kita lebih mengkaji, makanya ya di sini ya kita ikutin pengajian di pondok pesantren ya. Karena banyak apa yang dikaji nanti. Terus sebagai obat. Obat, sifat namanya obat. Iya. Ini saya pernah dengar dari teman saya ya, seorang ustaz. Itu di negara mana itu ya? Itu kalau sakit dia nggak mau berobat dulu dia. Berobat terakhir. Jadi dibaca Quran. Karena dia yakin betul Quran itu obat. Dibaca Quran dulu. Begitu. Makanya rumah sakit pada sepi, nggak ada orangnya. Karena sehat semua, gara-gara apa? Gara-gara Al-Quran, baca Quran. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, Quran juga itu bisa mencerdaskan otak. Quran itu. Coba lihat orang-orang yang tahfiz Al-Quran, nggak ada yang nggak ada yang O2N, nggak ada. Iya, cerdas semua, coba lihat. Iya. Orang-orang yang tahfiz Al-Quran tuh nggak ada yang otak kamu, karena emang Quran itu bikin cerdasin otak. Makanya kalau kamu nggak bisa ngapal, ini baca. Jadi ketika kita baca itu jadi mas konten yang udah di dalam alhamdulillah apa kata Rasul, lebih baik kita baca melihat daripada baca ngapal. Tuh. Gitu.
Lebih baik kita baca ngeliat daripada baca ngapal. Bukan berarti kita baca ngapal nggak boleh, bukan. Tapi kalau lebih utama bacanya nggak sambil ngeliat. Ya, betul. Usahakan gitu. Kalau memang nggak bisa, udah hafal, gitu ya. Kenapa gitu? Karena mata itu ngaruh, mata dan otak merespon. Coba cerdas-cerdas, ya otaknya. Di sini ada kori kita tuh, siapa namanya tuh? Hah? Iya, Najib. Nah, itu kori kita tuh ya. Sama siapa? Ada lagi Najib ya? Nah ini pasti insya Allah kalau dia rutin baca Quran, dia tahfiz, insya Allah ya, cerdas. Yang keempat sebagai nasihat. Jadi Quran itu sebagai nasihat buat kita. Banyak kandungan nasihat ya buat kita dari Al-Quran. Ya, begitu. Baik, next. Nah tadi pembahasan Al-Quran ya, kita udah kenal ya. Jadi pertama sudah kenal apa itu implementasi, sudah. Yang kedua udah kenal dengan Al-Quran ya, minimal kulitnya ya, kulitnya itu ya, minimal kulitnya kita kenal sama-sama. Untuk lebih dalamnya lagi nanti sama guru kita ada kajian-kajian namanya tafsir Quran gitu kan ya. Ya tafsir Quran banyak kan, ada tafsir ini, tafsir ini, tuh lain lagi. Ini kita minimal kita kenal gitu ya, Al-Quran. Nah, yang ketiga tadi ada namanya era. Nah, era tuh apa artinya era tuh? Baca tuh era apa artinya era? Zaman, kurun waktu, periode atau masa. Nah, sampingnya saya tempelin jam loh, biar Kang Agus nggak kesiangan. Ya. Kadang-kadang kesiangan terus dia. Ya, mau sholat subuh. Hanya sholat subuh ada yang ngantuk di pojokan ngumpet begitu ngantuk. Ya kata yang lihat, saya sih nggak pernah lihat. Ya, jadi jam tuh. Jam itu menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah waktu. Jadi era itu zaman era. Nah kita ini masuk era apa nih kita nih? Ya, coba next. Nah ini dia nih era generasi. Ya di era milenial. Jadi ada di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 generasi. Ya. Yang pertama generasi baby boomer ya. Baby boomer. Itu generasi ini terjadi pada tahun 1946 sampai 1964. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, nih Perang Dunia Kedua kan habis-habisan tuh ya. Habis tuh manusia habis. Bener habis-habisan. Karena anak-anak kecil, orang-orang yang ini semua pada meninggal semua, pada bom kan, pada meninggal semua. Nah setelah Perang Dunia Kedua habis, pada tahun 45, ya pada tahun 46-nya itu namanya generasi baby boomer. Jadi itu apa? Udah mulai tuh emak-emak kita apa? Ngelahirin satu emak bisa 16 anak gitu kan ya? Orang Betawi gitu kan ya? Iya, orang Betawi itu ada yang 15 anak, 12 anak ya kan ya? Ya kalau saya dikit ya 6 anak doang. Ibu saya. Ya. Tapi kemarin banyak nggak? Enggak, muncul KB kan? Ya, itu namanya apa? Generasi baby boomer. Maka dikatakan boomer, boom. Kenapa? Generasi ini terjadi setelah apa? Pecahnya Perang Dunia Kedua. Bang kita nggak bahas Perang Dunia ya? Aduh, jangan. Perang Dunia Kedua itu kan ditutup oleh kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya ya. Ya, ketika itu ya, ketika dua kotanya Hiroshima dan Nagasaki. Nagasaki kota untuk peralatan perang, Hiroshima kota keilmuan. Makanya di situ banyak guru-guru orang-orang Jepang pada mati. Makanya dia nyerah udah. Lebih bego nyerah kenapa? Karena penerusan nggak ada. Ya, guru-guru ulama dia begitu bahasa kita. Pada mati tuh. Di kota mana tuh? Hiroshima, Nagasaki itu peralatan perangnya. Kayak bom di situ naruhnya. Udah coba itu ya kan? Saya bagaimana kan hancur semua, bom atom sampai sekarang tuh. Tuh, gitu ya, itu menit-menit terakhir. Nah, kita apa? Kita tahun 45 ya? Itu pun karena apa? Perjuangan golongan pemuda yang maksain supaya cepat-cepat merdeka. Gitu. Dibawalah Soekarno, Bung Hatta kemana? Ke Rengas Dengklok. Diketik sama saya cuma petak-petak gitu kan ya? Ya. Dibaca di Jalan Pegangsaan Timur Raya nomor 6 kan? Iya, yang nanya apa? Lapangan Ikada kan? Dibaca proklamasi. Udah pada digerakkan sampai setinggi langit. Kenapa? Karena merdeka doang, sekarang belum sejatinya.
Tapi udah merdeka, kurikulum merdeka. No ya. Assalamualaikum Ustaz Fahrudin Ahmad. Mohon izin ya. Nah, setelah generasi baby boomer, nah muncul namanya generasi X. Nih, generasi X. Nih, generasi X. Pada tahun berapa itu? Tahun 1965 sampai 1980 itu generasi X tuh. Ya, generasi X. Generasi orang-orang yang sudah apa? Sudah melek pengetahuan. Melek pengetahuan. Artinya apa? Mau belajar, mau sekolah, begitu. Iya. Walaupun rata-rata masih banyak yang nyangkul di sawah, masih banyak yang ngebon, begitu masih. Ya. Itu generasi X. Di sini ada nggak yang generasi X ini? Nggak ada ya. Kali pakai apa namanya pintu waktu, ya, mau loncat kayak film Doraemon atau film apa tuh? Yang ada di Indonesia apa namanya itu? Ada tuh ya. Nah, setelah generasi X itu tahun 1980 itu sudah hilang, muncul generasi Y. Nah, ini kalau dilihat dari tahunnya tuh generasi Y itu apa? Tahun 1980 sampai 1995. Berarti perkiraan ini saya termasuk nih. Ustaz Fahrul nih. Ya Ustaz ya. Kita tahun 86 kita ya, barengan ya. Nah, berarti kita termasuk nih generasi Y. Nah, generasi Y ini generasi yang sudah paham ilmu dan juga baru tahu teknologi, baru tahu. Nih, baru tahu. Makanya zaman itu apa? Radio ya kan ya, udah banyak. TV udah ada kan, walaupun ada yang hitam putih kan, yang walaupun yang berwarna masih jarang yang punya kan. Artinya udah melek di situ. Iya. Walaupun dulu HP nggak ada, tapi ada apa tuh? Telepon genggam yang buat nakal anjing mati. Saking beratnya ya kan, bletak mati, kenceng banget ya saya punya. Ya dulu saya ingat banget waktu saya berkunjung ke rumah ya almarhum Al-Fadhil Kiai Muhammad itu Ustadz Haji Mawardi ya. Di situ kan Nabil itu kan teman saya sekelas. Ya, kemudian kita kerja kelompok. Ya, dulu dia punya telepon tuh. Ya, emang dikasih tahu. Nih, saya beri nih telepon nih. Gini. Jadi antenanya panjang banget. Kalau saya angkat bener berat banget begini. Berat banget. Iya, tuh. Itu zaman-zaman itu. Itu kita ngerasain ya. Kita ngerasain. Dan saya udah pernah megang juga. Nah, kalau belum pernah megang, cari kali di Lok Senen kali masih ada ya. Cari. Itu zaman apa aja? Zaman Y. Di sini ada enggak yang termasuk zaman Y? Ustaz. Enggak saya ini yang pada santri. Ada yang zaman Y? Nah, berarti masih unyu-unyu semua nih. Ya. Nah, yang selanjutnya nah ini generasi Z. Generasi Z ya. Generasi Z ini dimulai tahun 1997 sampai 2000-an, termasuk sekarang. Generasi Z. Berarti ini yang hadir di sini santri generasi mana? Z. Saya nggak tahu nih nanti setelah generasi Z apalagi karena alfabet udah habis. Alfa Ustaz. Ada alfa beta. Alfa beta ada lagi? Ada lagi? Alfa. Oh, ada lagi. Banyak banget ada lagi. 2010-an. 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 Oh, berarti mesti diupdate ini nanti. Generasi Z ya. Nah, dari 4 generasi tadi mana yang disebut dengan era milenial? Di mana letaknya? Kita. Z ke atas. Mana? Era milenial. Generasi Z ke atas. Generasi Z ke atas. Generasi Z. Makanya dulu ketika tahun 2000 muncul namanya apa? Tahun milenium. Ingat nggak? Iya. Ingat nggak? Ya. Ingat nggak? Iya benar. Nah, ingat kan ya? Kamu ingat nggak lahir nggak? Lahir tahun berapa Karimah? Ya belum lahir susah. Jadi pas kalender ganti tahun 2000, nah baru tahun sebut apa? Tahun milenium namanya. Makanya disebut era milenial. Nah seperti itu. Dan megalitikum. Next. Nah ini jadi singkat daripada materi kita tentang implementasi Al-Quran di era milenial. Al-Quran itu dari zaman ke zaman tambah maju. Artinya apa? Yang dulunya kertasnya burem jadi cakep, licin. Kertasnya licin jadi cakep lagi, putih sekarang. Maka Quran cakep-cakep banget. Bahkan Quran sekarang tuh ada namanya Quran tematik gitu kan ya? Iya, Quran tematik, Quran digital, ada tajwidnya, ada apaan? Bahkan ada irobnya ya, Ustaz ya. Ada kan? Tuh itu ini. Karena zaman sekarang ada irobnya itu disebut apa?
implementasi Al-Quran di era milenial. Banyak Al-Quran kayak gitu. Bagaimana cara kita sekarang? Cara kita yang pertama, yaitu di era milenial ini, yang pertama ya, selain Quran itu sudah banyak, yang pertama kita harus tumbuhkan niat kita dulu. Niat dulu. Pokoknya di mana-mana niat aja kalau ibadah. Ya, jadi kalau kita nggak pasang niat untuk baca Al-Quran susah. Ya, kayak tadi saya singgung tadi sama Kang Agus. Kang Agus Ustaz Faru baca Quran ya seminggu sekali pas pelajaran saya doang. Iya begitu. Ya, nah itu susah. Jadi niat dulu pertama, niat dulu. Niat. Yang kedua setelah niat, baru yang kedua Pak, motivasi. Kita cari motivasi kita. Ya, motivasi, dorongan. Ya, dorongan kita. Seperti itu. Ya, setelah kita sudah niat, kita motivasi kita mau baca, ya, baru berlanjut. Ya, apa itu? Kita mempelajarinya, membacanya pun nggak asal, ada prosesnya membaca itu. Jadi membaca Al-Quran itu ada prosesnya. Yang pertama Pak, makhrijul huruf dulu. A I U A An A I A naminal mu'ni mu'an A I A. Iya dibaca itu alif ba ta. Itu makhrijul huruf namanya. Nah setelah makhrijul huruf selesai, baru tajwid. Tajwidnya udah bagus. Nah lebih bagus lagi ada namanya tahsin. Maka tahsin itu apa? Membaguskan. Tahsin namanya. Nah ini apa itu? Itu level membaca. Nah kalau udah model level membacanya udah selesai, barulah kita mengkajinya. Mengkajinya di mana? Ya sama guru kita. Tuh, sama guru kita. Jangan nggak pakai guru. Karena mengkaji Al-Quran itu butuh ilmu tafsir, nggak asal. Ya, pakai butuh ilmu tafsir, nggak asal-asalan. Ada ilmu tafsirnya. Ya mesti paham nahunya, sorofnya. Mesti paham ilmu tafsirnya seperti itu. Lama-lama kan guru kita ngaji, ya. Dan di sini ada guru kita nih yang sudah banyak ilmunya ya. Terutama pembina kita kayak Haji Dr. Anas Ahmad Hibzillah. Nah setelah kita mengkaji, ya kita pahamin. Makanya kalau ketika guru lagi jelasin tuh, ya lagi kita dikaji sama guru kita tuh lagi mengkaji, itu kita pahamin. Nah kalau kita udah paham, nah baru yang terakhir kita apa tadi? Implementasikan, kita terapkan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kayak Bismillah dah. Nih Bismillah itu kan ayat pertama ya, dalam surat yang pertama, di lembar yang pertama, ya kan, juz yang pertama, semua pertama itu. Itu Bismillah itu kalau kita mengkaji Bismillah itu panjang, banyak itu Bismillah itu. Iya dikaji dari baknya itu. Bismillah kenapa nggak pakai bak, pakai alif dan datang nyambung mesin. Sedangkan di ayat lain pakai alif ya kan. Bismillahirrahmanirrahim lagi ada alifnya. Kenapa di situ nggak pakai alif kan? Langsung Bismillah. Tuh begitu tuh kalau dikaji banyak itu. Iya baknya bak apa maksudnya? Kalau guru kita kan udah pada paham ya. Ilmu alat kan bak itu kan punya makna 14 arti. Itu baknya maksudnya artinya kemana? Tuh kalau dikaji Bismillah aja tuh basmalah udah banyak banget. Kenapa Bismillah itu ada 19 hurufnya? Oh ternyata malaikat Zabani ada 19. Begitu. Ya. Kenapa kok harus kita baca Bismillah? Ternyata ada keberkahan di situ, ya kan? Iya ada keberkahan. Kalau kita tidak mengawali segala perkara tanpa Bismillah, ya di awal dengan Bismillah apa? Keberkahan akan kurang. Bahkan ada yang mengatakan hilang. Bahwa akhfahu atau wa adzamu atau wa abtaru. Artinya apa? Qatil barakah, putusnya keberkahan. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Bahwa akhfahu itu hadisnya tuh. Ya, jadi itu bismillah. Itu bismillah doang tuh ya. Jadi kalau kita kaji bismillah apa tuh? Dalam itu. Ya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kaji Ar-Rahman, kita kaji Ar-Rahimnya, kita kaji. Banyak itu. Banyak. Bisa 1 jam itu. Ya. Tuh. Belum nanti alhamdulillah apa? Kenapa di situ alhamdulillah pakai alif lam? Kenapa kok artinya segala? Enggak langsung memuji Allah aja. Ya itu banyak kandungannya. Ya, seperti itu. Ya. Makanya supaya kita bisa mengamalkan itu jadi dikaji dulu. Ya.
cara mengkaji betul. Ya, baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya sebagai penutup ya. Sebagai penutup dari saya, ini ada pantun sedikit 2 buah ditambah tadi 1 ya. Pantun saya, jika berjumpa sapalah teman, ucapkan salam secara sopan. Al-Quran jadi sebuah pedoman untuk tuntunan dalam kehidupan. Pohon bakau tumbuhnya pesat, banyak datang lebah penyengat. Jika engkau tak ingin tersesat, ajaran Al-Quran harus diingat agar berkah dunia akhirat. Tadi saya mau tutup. Tadi belakang. Nah, ternak-ternak si ikan teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, wahai dengan salam, next langsung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk materi dan sangat banyak dan berbobot lumayan untuk. Selanjutnya setelah apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita pada hari ini, kurang lebih saya akan membacakan sedikit catatan untuk kesimpulannya. Jadi untuk materi hari ini, implementasi Al-Quran di era milenial itu adalah bukti nyata dalam pelaksanaan atau penerapan pendekatan Al-Quran yang di dalamnya terdapat pengenalan, membaca, mengkaji, memahami, lalu mengamalkan Al-Quran di zaman generasi Z saat ini. Adapun cara atau langkah implementasi Al-Quran di era milenial, yang pertama itu tumbuhkan niat untuk membaca Al-Quran, yang kedua cari motivasi dalam diri sendiri atau dorongan untuk membaca Al-Quran, lalu setelah membaca itu mempelajari ilmu Al-Quran, yang dimana ada langkahnya itu pengenalan huruf-huruf Al-Quran, lalu mempelajari tajwid hukum-hukumnya, dan untuk selanjutnya ada tahsin Al-Qurannya. Lalu untuk selanjutnya mengkaji dengan guru melalui ilmu tafsir Al-Quran, memahami dan meresapi arti dan makna Al-Quran. Selanjutnya baru kita mengenalkan Al-Quran di era milenial dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk mau ada yang dijelaskan lagi atau sudah langsung dibuka sesi tanya jawab? Langsung aja ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk santriwan dan santriwati yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Ya, ada yang mau tanya? Oke. Boleh untuk Mbak Ima, pertanyaannya mohon dibacakan. Pertanyaan dijawab atau dikumpulin dulu? Tahu dasar moderator. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Mbak Ima untuk pertanyaannya. Mungkin saya ulangi pertanyaannya, nanti kalau ada salah tolong dikoreksi ya Mbak. Ini ada pertanyaan dari saudari Ima. Pertanyaannya itu yang pertama, cara istiqomah kita dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, ada nggak sih ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang dimana ayat itu bisa menjadi obat ketika misalkan kita lagi sedih
sama diri kita sendiri, jangan terfokus sama masalah itu gitu ya. Atau ya udah baca aja Al-Quran apa aja, karena urusan menyembuhkan itu Allah gitu kan. Yang penting usaha kita untuk membaca Al-Quran itu dengan yang menyembuhkan itu ya udah kita laksanakan gitu ya. Ya selanjutnya ada pertanyaan lagi dari santri. Kita nanti santriwati dan santri yang mau tanya ada, silahkan. Oke, dari Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Najib Zero dari Desa Hidayah. Al-Quran itu kan tuntunan hidup, tapi mirisnya pada zaman sekarang ini pemuda banyak yang belum bisa, bahkan belum bisa sama sekali untuk membaca Al-Quran. Tapi mereka malah isi gitu, bukannya untuk nyari guru atau belajar pada orang anak-anak. Pertanyaan saya, apa saja sih inovasi atau pendekatan baru dalam mengajarkan atau mempraktikkan Al-Quran yang dapat menarik perhatian generasi milenial supaya mau untuk mempelajari Al-Quran? Itu cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Najib. Izin mengulang pertanyaan tadi. Untuk pertanyaannya, apa saja inovasi atau cara ya untuk mengajar supaya anak-anak zaman sekarang itu tertarik mempelajari Al-Quran? Karena banyak dari zaman sekarang tuh anak-anak tuh lebih tertarik sama teknologi ketimbang sama Al-Quran ya. Nah mungkin bagaimana caranya ya, atau dengan menggabungkan teknologi dengan Al-Quran atau gimana gitu? Kenapa? Oh, untuk pendekatannya. Jadi inovasi dan pendekatannya supaya anak zaman sekarang tuh tertarik mempelajari Al-Quran. Oke. Untuk selanjutnya ada lagi yang pertanyaannya? Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya sendiri. Ini saya mau bertanya, ada dua ya. Yang pertama tentang Al-Quran, proses pewahyuan. Itu bagaimana proses pewahyuan yang terjadi pada Nabi Muhammad? Apakah analoginya sama seperti pada sultan itu ketika masuk ini dan terjadi atau bagaimana? Ataukah dia seperti apa yang Nabi Muhammad itu seperti apa keadaan mereka dari Allah itu? Dan kapan itu kira-kira ada dunia dan tertentu atau waktu tertentu? Terus yang kedua, ini agak sedikit berbicara nasional atau ontologi. Yang perlu diingat bahwasanya kita pahami bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu kan ada di dalam bumi ini, bentuk sumbernya kelapa gitu. Ya saya katakan di sini, dengan galaksi kita yang lebih luas, yang sangat luas ini, ada bumi, planet, Merkurius, segala macam, Pluto, berbagai di galaksi lainnya. Apakah ada gitu Al-Quran lagi gitu, dengan nabinya lagi, mungkin di planet mana gitu? Ini yang saya tanya, apakah ada gitu? Ya, karena saya rasa ya apa ya, kalau kita cuma doa dan kita doa dari bumi, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Saya percaya ada gitu, apakah benar gitu? Jadi ada di sini Al-Quran yang di luar tatanan kehidupan kita gitu, maksudnya di planet di mana gitu kan? Ya itu aja, mungkin bisa dibantu nanti kalau kurang jelas pertanyaannya nanti saya ulangi lagi gitu aja ya. Yang saya kasih banyak untuk pertanyaan. Izin mengulang pertanyaannya ya. Tadi untuk pertanyaan yang pertama itu cara pewahyuan Al-Quran melalui Nabi Muhammad itu bagaimana sih caranya? Apakah sama seperti orang kesurupan atau dengan yang lain gitu ya? Nanti untuk yang kedua Ustaz, gimana tadi maksudnya? Yang kedua ini Quran ini kan diturunkan oleh Allah pada Muhammad atau Jibril.
begini, ya gini lah. Bisa tanyain ada nggak sih kira-kira Al-Quran lain dipakai lain atau dikasih lain gitu, ya? Karena kan maha kuasa maha besar gitu kan, ya. Ini segala galanya apakah ada gitu kisahnya yang masing-masing gitu, ya? Ada apakah ada seperti itu mungkin kita tanya dengan Quran itu apa gitu kan? Kira-kira ada kayak gitu sih. Kalau sedikit apa ya nanti gitu kan. Baik. Ya, berarti itu pertanyaan yang kedua itu ada nggak sih Al-Quran versi lain di planet lain gitu menurut Ustaz ya? Oke, untuk pertanyaannya cukup dan juga mengirim sih ya. Gimana Ustaz, mau langsung dijawab atau mau diulang dulu? Diulang jawabnya. Oke, untuk pertanyaan yang telah terkumpul ada tiga dari santriwan dan sosiomani. Yang pertama itu dari Mbak Ima. Mbak Ima menanyakan bagaimana sih cara istiqomah kita dalam membaca Al-Quran, cara-cara untuk kita selalu istiqomah dan supaya kita tuh selalu ingat apa-apa kita tuh sama Al-Quran ya, jangan sama sosmed gitu. Untuk yang pertanyaan kedua dari Mbak Ima, ada nggak sih ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang bisa menjadikan obat kita secara khusus? Obat misalkan kesedihan atau galau atau misalkan kita sakit gigi atau demam gitu ya, kan mungkin ada yang mau langsung dijawab atau Ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Lebih kurangnya saya akan memberikan penjelasan. Yang pertama, bagaimana cara kita istiqomah dalam membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu tidak lepas dengan nama innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita pengen istiqomah, niat dulu dipasang. Niat dulu. Kalau niatnya nggak ada, insya Allah nggak bakal istiqomah. Tidak akan mungkin. Selevel kiai, selevel habib, selevel ulama, syekh, kalau nggak ada niat nggak bakal bisa. Niat dulu. Pertama niat. Setelah kita sudah punya niat, kita cari titik yang kedua, namanya sumber motivasi buat kita untuk supaya kita baca Quran. Sumber motivasi. Di mana letak sumber motivasi itu? Ya kita harus mencari. Misalnya contoh, kita cari ya kajian-kajian tentang Al-Quran, ya bisa melalui guru kita, bisa melalui ya sosial media, ya. Kalau kita tidak mencari seperti itu, motivasi nggak akan muncul. Karena motivasi itu sejatinya dorongan. Dorongan itu intinya dari orang, bukan dari kita. Kayak benda, ini benda di sini, nggak mungkin pindah kemari kalau nggak ada yang dorong. Artinya dorongan itu dari luar. Sama kalau kita pengen coba istiqomah, pertama kita pasang niat, yang kedua kita harus cari dorongan supaya kita pengen tahu apa. Kalau anak kecil contoh, anak kecil pengen rajin puasa, kita kasih dorongan, kita bilang kan, nanti pas maghrib, ya, ntar kalau puasanya full, ya, nanti ayah ibu ya kasih duit ya 50.000. Nanti kalau lulus 30 hari, nanti saya ajak jalan-jalan ya ke Ancol. Nah itu namanya motivasi. Sama kalau kita pengen misalnya istiqomah Al-Quran, pertama tadi niat, kedua motivasi. Kalau nggak ada motivasi, wah berat sekali, berat. Nah setelah motivasi itu udah muncul, dorongan itu udah ada, nah baru hati kita paksa, Karena kalau nggak dipaksa nggak bisa. Ibadah itu awalnya itu harus dipaksa dulu. Ya, sholat, wudu, ya. Kalau misalnya ikhlasnya, ya nggak ada yang mau sholat. Ya, kita dipaksa dulu pasti sama orang tua kita awal mulanya. Jadi kita paksa dulu diri kita. Kalau kita udah memaksa diri kita paksa ya. Yakin udah ada dorongan dari kita, udah banyak vitamin bahasa kita, vitamin rohani yang masuk ke kita, insya Allah kita paksa diri kita jalan. Nah, setelah udah kita paksa, jangan lupa inti yang terakhir, doa minta sama Allah agar supaya ya ibadah kita, iman kita enggak loncat lagi, istiqomah enggak loncat, minta di situ sama Allah. Ya, insya Allah kita istiqomah. Ya, minta doa sama Allah. Doa.
Karena bagaimanapun yang membolak-balikan hati kita dari lempeng ke bengkok, dari bengkok ke lempeng hanya Allah. Doa tuh baca. Nah guru kita udah ngajarin, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Itu doa dibaca. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan wa habban. Itu dibaca juga. Dibaca. Doa. Nah, itu kalau sudah itu semua dapat, insyaallah istiqomah kita akan istiqomah. Itu. Nah, yang pertanyaan yang kedua tadi obat. Ya. Al-Qur'an katanya sebagai syifa, sebagai obat. Ya. Apakah ada ayat-ayat tertentu buat obat? Ya, contoh kayak kita ke dokter kan, masa obat pilek dikasih obat paru-paru kan mati. Begitu ya? Betul nggak? Nah, iyalah. Apakah obat orang punya jantung dikasih penyakit mata? Ya kalau sembuh-sembuh. Nah, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi dikatakan, jadi Al-Qur'an itu sebagai obat. Obat di sini maksudnya ada yang bersifat ruhaninya, ada yang bersifat lahiriah. Kalau bersifat batininya, ruhaninya, itu hati kita yang galau, gelisah, ya, itu akan tenang. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, kalau kita baca Quran ingat Allah nggak? Pasti ingat Allah, nggak mungkin ingat besok, ya kan? Nggak mungkin ingat pacar, nggak mungkin ingat motor. Saking nggak ingat motornya Karimah hilang, dia ngaji tetap jalan terus, ya begitu. Ya kan ya? Iya kenapa? Karena udah nggak ada konsentrasi ke situ. Artinya udah tenang, udah enak. Tuh gitu. Makanya menjadikan sebuah apa? Obat buat jiwa kita. Nah, yang kedua, obat sebagai lahiriah. Nah, jadi kalau pada umumnya guru-guru kita itu, ya, kalau guru-guru kita kan ahli ibadah ya, ahli zikir, mulutnya terjaga, lidahnya terjaga. Malah ini saya flashback ke zaman Nabi Muhammad itu, jangankan baca Quran, ludahnya aja obat. Coba tanya guru kita, ludahnya obat. Ya, diludahin obat. Pernah ingat ketika peristiwa hijrahnya Rasul bersama Abu Bakar? Pernah ingat? Jadi ketika Abu Bakar itu jalan di padang pasir, nemu sebuah gua, dia masuk ke situ. Gua itu ditutupin sama sarang laba-laba, di situ ada kalajengking. Ya, karena kalajengkingnya cinta sama Abu Bakar, digigit lah tuh. Abu Bakar nangis. Sakit apa? Di situ ada Rasul. Dia apa? Diludahin. Sembuh. Ya, itu ludahnya Nabi. Sama kalau ulama sama begitu juga, karena mulutnya ahli zikir. Ya, kadang-kadang kita minta air ya ke kiai guru kita. Mohon izin kiai, ini untuk ini anak saya sakit panas gitu ya. Itu dibuka itu. Umumnya baca Al-Fatihah umumnya. Baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah umul kitab, umul Quran. Ya. Jadi dibaca. Kenapa dibaca? Karena di situ ada doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hoi, minta nih udah sama gua sih minta. Abis lu nyembah sama gua, minta sini sama gua. Bahasa kita gitu. Makanya kita diajarin sama kiai baca apa itu? Allahumma taqabbal minna, di situ baca. Maka kiai sama guru kita, Kiai Haji Ahmad Hifzillah. Itu. Makanya itu para guru-guru kita pasti ambil air ibadah itu. Tapi ingat, jangan lupa juga Pak, diiringi dengan sholawat seperti itu. Ya, itu seperti itu. Itu jawaban yang pertanyaan daripada Karimah. Mudah-mudahan berkenan ya. Kalau tidak berkenan, nanti di luar kita berantem aja. Ya. Terus silakan yang kedua. Lanjut untuk pertanyaan dari Najib Ustaz. Tadi Najib bertanya, apa saja inovasi atau cara pendekatan agar anak-anak zaman sekarang itu lebih tertarik mempelajari Al-Quran, karena banyak anak zaman sekarang yang belum bisa Al-Quran. Gimana caranya, apakah dengan menggabungkan teknologi dengan Al-Quran tersebut atau bagaimana? Iya, baik. Ini pertanyaan sekaligus ya tantangan buat para guru-guru kita yang ada di depan. Iya. Karena sejatinya guru-guru kita ini kan sebagai dai itu kan orang yang mengajar. Karena kalau kita lihat di masyarakat itu, ya jangankan orang yang membaca Quran, orang yang kagak bisa baca Quran aja banyak banget.
Jadi kalau ditanya bagaimana pendekatannya, ini yang pertama saya jawab dulu ya. Yang pertama, pendekatan bagi anak atau orang yang kagak bisa baca Quran. Pendekatan yang pertama itu adalah al-madrasatul ula, adalah keluarga. Saya udah ngalamin. Saya kan guru agama Islam. Ya. Saya di sana pembina tahfiz. Ya. Itu saya udah nguap-nguap, ngoceh-ngoceh. Orang tuanya saya udah panggil. Saya udah ceramain orang tuanya setengah jam. Karena kalau 1 jam nggak cukup. Karena lah, itu yang nggak bisa baca Quran di sekolah saya SMP Kasih Ananda itu ada 100 orang dari 296 yang nggak bisa baca ya. Yang baru Iqra berapa persen? Yang baru juz amma berapa persen? Yang udah Al-Quran berapa persen? Dan lancar berapa persen? Itu udah digabung tuh 239 tadi. Jadi pendekatan yang pertama itu nggak lepas dulu. Pertama harus orang tua dulu. Orang tua. Karena mereka itu madrasah sekolah pertama itu orang tua di rumah. Kalau orang tuanya diem aja nggak nyuruh ngaji, ya susah. Kalau saya bilang nungguin ikhlas, nungguin ridho ngaji nggak bakal bisa. Ngaji itu harus didorong. Jadi orang tua harus dorong anaknya ngaji. Ini kadang-kadang udah sayang banget. Kalau memang nggak mampu ngedorong anak ngaji di tempat pengajian, datengin guru ke rumah. Begitu, saya udah bilang kayak gitu udah. Ya, jadi itu cara yang kedua tuh. Ya, jadi orang tua nyuruh anaknya ngaji, pokoknya nggak lepas. Nyuruh ngajinya tadi bisa nyuruh ke masjid taklim atau tadi nyuruhnya guru datang ke rumah. Lah, itu. Ini namanya apa tuh? Privat namanya. Les privat. Jangan les MTK doang, les MTK, bahasa Inggris, ya. Les Al-Quran nggak ada. Padahal majlis taklim banyak di Poncol loh, banyak banget majlis taklim, banyak banget Poncol. Ustadz Paru aja pengajiannya banyak, beliau mengkaji. Iya banyak tuh. Ya, ada 4 tempat, 5 tuh beliau. Ya, itu kalau orang tua ngasih dorongan, nah sebenarnya bisa baca Quran. Orang tuanya nggak ada. Tuh ya, jadi itu yang pertama, dorongan tuh dari orang tua, keluarga. Setelah orang tua udah didorong, nah barulah ya anaknya ngaji sama guru tuh. Tadi dibilang nih jawaban yang kedua nih, jawaban yang pertanyaannya. Bagaimana? Ini tantangan para dai. Bagaimana supaya banyak yang baca Quran? Tadi pertama orang tua ya, di manage waktunya. Kalau HP-nya dikurangin, waktunya ngaji, ya ngaji. Waktunya main, ya main. Nah, cara pendekatan yang pertama, ini harus berperan. Di tokoh masyarakat berperan. Ini bikin acara. Ya, bikin acara misalnya apa? Ngaji, bikin grup lah, misalnya grup kan, jus one jus ya. Ya, jus one jus misalnya gitu kan. One day one juice. One day one juice. Ya, one day one juice misalnya kan. Nah, itu metode juga tuh termasuk tuh, metode yang kekinian. Ya. Seperti itu. Jadi enggak usah itu yang pertama tuh. Metode yang kita pendekatan yang pertama. Ya, pendekatan yang kedua, jadi dibuat menarik ngajinya. Ngajinya dibuat menarik. Ya, dibuat menarik. Bagaimana cara ngaji dibuat menarik? Mungkin ya kita mau nggak mau ya misalnya ya ada lagu-lagunya kayak gitu. Ya ada lagu-lagunya. Kan kalau anak kecil kan demen-demen yang lagu cepat hafal. Itu kayak maulid tuh. Itu maulid kalau kagak pakai lagu, lo gempor ngapalin. Maulid banyak banget tuh. Kalau nggak pakai lagu, puyeng ngapalinnya. Alpia kalau nggak pakai lagu, puyeng ngapalin. Coba deh bagaimana. Nah kalau kamu muter, nanti pakai mungkin metodenya apa? Pakai ada lagu-lagunya. Ya, nah itu cara-caranya tuh ya. Seperti pendekatannya. Pendekatan yang kekinian. Nah, yang ketiga, setelah udah ada lagu-lagunya, itu para ulama kita, para ustadz kita ngadain hadiah, tahu hadiah? Iming-iming hadiah. Contoh misalnya, nah kayak kita di sini kan, selalu ada lomba kan, lomba 17, itu namanya hadiah. Ayo lomba baca kitab, walaupun Kang Agus nggak pernah juara, apa gitu? Iya. Artinya ada metodenya yang bikin orang tertarik. Kalau gue bisa baca kitab, ntar pas lomba gue dapat hadiah. Sama, kalau gue bisa baca Quran,
nanti kalau gue lulus di Iqra 6 gue habis, gue nanti dapat hadiah dari ibu gue dapat hadiah dari guru gue, selamatan nasi kuning juga termasuk, kan begitu ya? Nah gitu. Jadi metodenya seperti itu. Nah, ini sebenarnya metode ini ya orang para dai kita ya supaya apa? Menarik. Gitu. Ya, tapi ingat ya tadi ya, pertama orang tua. Ya, walaupun untuk pengajiannya banyak menarik kayak apa juga, kalau orang tuanya kagak nyuruh tetap aja nggak bisa. Wajib orang tua. Jadi fondasi pertama orang tua. Makanya lihat deh guru-guru kita, orang tuanya pada nyuruh ngaji. Siapa yang nggak kenal sosok ini? Orang tuanya kan, lah beliau ya kiai bin kiai bin kiai bin kiai kita orang kiai kan, enak begitu kan? Nah iya, kayak Ustaz Arun begitu juga. Beliau Ustaz Arun siapa orang tuanya? Itu seorang ulama ya kan, seorang ustaz. Makanya anaknya dipaksa ngaji di pada pondok pesantren ya kan. Nah, iya, artinya apa? Orang tua yang pertama. Jadi kalau orang tua diemin aja ya udah dah. Apalagi orang tuanya kerja, babanya kerja, nyanya kerja, maminya kerja, papinya kerja, udah. Di rumah kagak nggak disuruh ngaji, di rumah kagak didatangin guru privat, udah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehebat apapun guru agama di sekolah, sehebat apapun ulama yang ada hadir ceramahnya sampai menggebu-gebu, ya udah kayak ubi madu, itu aja. Ya, tetap aja Pak. Tetap aja nggak bakal berhasil seperti itu ya. Itu pertanyaan yang kedua demikian ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pertanyaan yang pertama itu cara pewahyuan Al-Quran melalui Nabi Muhammad itu bagaimana sih Ustaz caranya? Apakah seperti orang kesurupan ataupun ada metode-metode lainnya dengan tadi pewahyuan Al-Quran itu berangsur-angsur ya sebilang. Nah itu bagaimana caranya? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, adakah Al-Quran versi lain di planet lain yang katanya itu Al-Quran kan hanya diturunkan di bumi, apakah ada Al-Quran di dunia lain atau di planet lain yang diturunkan? Seperti itu Ustaz. Ya baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syaukani tentang bagaimana cara proses pewahyuan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ini yang saya tahu ya, lebihnya mungkin ya ulama-ulama kita ya yang sudah ahli-ahli tafsir, ahli-ahli asbabun nuzul ya, gitu ya. Jadi yang saya tahu, jadi Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Al-Quran itu makhluk Allah juga sama seperti kita. Makanya nanti di yaumul qiyamah Al-Quran itu akan hilang. Hanya isinya lembar-lembaran aja, enggak ada tulisannya. Karena termasuk makhluk Allah. Berbicara dengan itu bahasa Arab, enggak bahasa ini, karena kebetulan Nabi Muhammad itu ya diutus oleh bangsa Arab. Makanya Bani Israil itu bahasanya lain-lain kan, bahasa Suryani gitu kan. Seperti itu. Itu bahasa. Jadi sama makhluk Allah. Makanya tuh nanti karena dia makhluk, jadi enggak ada yang kekal. Yang kekal itu hanya Allah. Al-Baqa, kekal hanya Allah. Nah, jadi ketika wahyu firman Allah itu diciptakan, ya ditulis dengan allama bil qalam, dengan qalamnya Allah wa amisab ya. Ini kita nggak bicara tauhid, nggak bicara ini. Saya nggak tahu al-qalamnya bagaimana. Tulis. Nah, dari Al-Qur'an yang sudah full time sudah penuh, ya, itu nanti diturunkan melalui malaikat Jibril ke langit dunia. Langit dunia itu yang saya pelajari itu ada di langit pertama yang namanya di situ tempatnya namanya Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itu yang sudah segepok yang kita punya tuh, yang sudah Al-Qur'an ya. Itu nanti diambil ya, diperintahkan oleh Allah malaikat Jibril berangsur-angsur. Jadi step by step diturunin ke Nabi Muhammad. Tergantung kondisinya, tergantung proses kejadiannya, tergantung asbabun nuzulnya gitu. Nah, ketika diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad, ya ini dalam sejarah. Ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan Nabi Muhammad itu dia beruzlah di Gua Hira. Ya. Untuk kapan waktunya? Tepatnya ini di bulan Ramadan. Untuk tanggalnya ada yang masih berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan di malam Lailatul Qadar karena dalilnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada begitu. Ada yang mengatakan 17 Ramadan ya. Para ulama 17 Ramadan
Ya, Syahrul Ramadhanul ladzi unzila fil Qur'an seperti itu. 17 Ramadan tahunnya 610 Masehi. Ya. Prosesnya gimana? Jadi karena pada waktu itu dalam sejarah yang saya pelajari, jadi ketika Nabi Muhammad itu pertama kali menerima wahyu, Nabi itu terasa gemetar berkecucuran keringat ya, sampai gemetar begini, makanya dibekap oleh malaikat Jibril. Kalau sampai tidak dibekap nanti bisa jatuh pingsan. Kenapa pingsan? Karena itu firman Allah yang begitu yang merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Jadi dibekap, ya seperti itu. Jadi tubuhnya menggigil ya. Tidak kuat seperti ini. Ibarat orang itu ada kejadian yang luar biasa. Jadi kayak kaget itu, Ya, kaget seperti itu. Kalau kaget gitu kan kaget seperti itu. Nah, jadi Nabi Muhammad prosesnya seperti itu. Jadi nggak langsung adem, tapi pertama kali begini. Makanya dibekap oleh malaikat Jibril, dibekap bisa dipeluk ya, bukan tekan sesak nafas. Ya dibekap dipeluk ya, dengan peluk insyaallah ya seperti itu. Nah, setelah dibekap itu sampai ketiga kalinya baru dilanjutkan ayat pertama seperti itu ya. Seperti itu. Itu prosesnya dan waktunya. Untuk yang kedua, adakah enggak sih di planet lain di luar dari kehidupan kita yang sejarah yang saya pelajari itu belum saya dapatkan literasi dan numerasi daripada ada umat lain selain yang kita di bumi ya. Termasuk berarti kalau ada umat lain berarti kan ada kita lain kan, ada nabi lain. Saya belum temukan yang literasi itu. Jadi yang saya pahami, jadi memang Al-Qur'an itu diturunkan memang untuk hanya di bumi. Makanya sampai kita manusia pengen ada cita-cita ke planet Mars gitu kan ya. Ya sampai sekarang kan belum terwujud. Ya karena memang Allah jadikan manusia itu Bani Adam yaitu fil ardi di bumi. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya Allah turunin malaikat Jibril nggak di bumi, bisa aja kan di planet Mars gitu kan ya. Tapi karena memang sudah, kalau bahasa kita skenario-nya gitu ya, skenario-nya gitu. Ya jadi diturunkan di bumi ya Nabi Adam alaihissalam dan termasuk kita. Jadi artinya bahwa tidak ada kitab lain yang diturunkan selain pada di bumi. Itu yang literasi yang saya tahu, yang saya baca. Bahkan sebelumnya para Nabi Adam ada kan ada makhluk lain kan yang menduduki bumi. Itu para jin ya. Yang waktu itu dalam sejarah dikatakan dihabisin total kan oleh para malaikat yang dipimpin oleh komando si Azazil itu. Lalu dihabisin, akhirnya kurun waktu beberapa tahun setelah disiram ya dengan air hujan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Mikail. Nah, itu tumbuh subur lagi ya, bumi yang tadinya pertumpahan darah sebagainya. Nah, akhirnya Allah menciptakan namanya Nabi Adam. Makanya malaikat nanya, "Ya Allah, itu siapa? Kenapa dibikin lagi? Kan tugasnya merusakin doang." Begitu. Kenapa? Sebelumnya udah ada makhluk di bumi. Artinya apa? Artinya belum ada literasi ya, ada makhluk atau umat lain yang di planet-planet lain seperti Jupiter, Venus dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang untuk kita di bumi ya seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih banyak Ustaz untuk jawabannya. Selanjutnya saya ingin menyimpulkan untuk jawaban dari beberapa pertanyaan yang tadi. Yang pertama, pertanyaan dari Mbak Ina itu cara istiqomah kita dalam membaca Al-Quran itu gimana sih caranya? Yang pertama itu kita temukan niat dulu nih, temukan niat dalam hati supaya kita tuh mau membaca Al-Quran. Lalu kita mencari dorongan, baik dorongan dalam diri sendiri ataupun dorongan dari luar, ataupun keluarga, teman, sahabat dan lain-lainnya. Dan sisanya setelah ada niat dan dorongan, kembalikan pada diri kita lagi untuk memaksakan diri kita untuk istiqomah dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa pada Tuhan. Yang pertanyaan kedua, ada nggak sih ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang menjadi obat? Itu jawabannya adalah umum, karena tadi sudah dikatakan Al-Quran itu menjadi obat untuk rohaniah dan lahiriah. Jadi maupun kondisi kita sedang sakit jasmani ataupun sakit batinnya, kita udah khususin aja baca Al-Quran sebagai niat menjadikan obat untuk kita.
Lanjut untuk pertanyaan dari Najib, apa saja inovasi atau cara pendekatan Al-Quran? Apa saja inovasi atau cara pendekatan agar anak zaman sekarang itu mau dan tertarik mempelajari Al-Quran? Jawabannya adalah pendekatan bagi anak yang belum bisa belajar Al-Quran itu dengan cara yang pertama itu dorongan dari keluarganya sendiri, terutama untuk orang tua. Karena untuk anak-anak yang belum bisa belajar Al-Quran, kalau misalkan orang tuanya nggak dulu belajar Al-Quran, dia nggak bakalan ada kemauan. Kecuali kalau memang anaknya itu emang udah benar-benar kepo banget dan pengen banget dia untuk dan tertarik untuk mempelajari ilmu agama. Terus selanjutnya ada motivasi dari si anaknya itu. Lanjut dengan cara supaya anak itu tertarik. Nah, selanjutnya ada kita cari guru yang di majelis taklimnya itu dengan si gurunya itu mengadakan metode atau cara yang supaya anak tuh mau dan tertarik mempelajari Al-Quran dengan tadi yang dibilang dengan lagu-lagu supaya anak kecil itu menghafal juz aman gitu, ataupun dengan nyanyian gitu, supaya anak tuh senang gitu. Terus selanjutnya untuk mengadakan lomba tujuan supaya tertarik si anak itu dengan saya mau belajar Al-Quran supaya saya tuh pengen bisa ikut lomba hafizul Quran ataupun sabaqah tilawatil Quran gitu. Nantinya dapat hadiah, kita senang, jadi kita dari situ bisa ada motivasi ya buat diri kita tuh mau belajar Al-Quran supaya bisa ikut lomba tersebut. Lanjut untuk pertanyaan dari Syokani. Yang pertama itu pertanyaannya cara pewahyuan Al-Quran melalui Nabi Muhammad itu bagaimana caranya? Lalu jawabannya itu diturunkan melalui malaikat Jibril ke langit pertama yaitu Baitul Izzah, diturunkan secara berangsur-angsur tergantung asbabul nuzulnya atau sebab-sebab Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan yang dimana saat itu Rasulullah dalam keadaan kondisi tinggi lalu malaikat Jibril memeluknya sehingga sampai 3 kalinya memeluknya lalu Rasulullah membaca wahyu Al-Quran yang pertama tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, Al-Quran versi lain di planet lain ada nggak sih kira-kira? Jawabannya adalah belum ada catatan atau literasi yang dimana tuh Al-Quran tuh ada di planet lain karena sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu khusus diturunkan di muka bumi untuk manusia sebagai khalifah fil ardh. Untuk selanjutnya, kalau misalkan ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, dah cukup ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, saya izin menyudahi acara hari ini. Semoga materi yang telah dipaparkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang baru untuk kita terima. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator mohon izin undur diri. Dan selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada MC untuk susunan acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya penutupan sekaligus penutupan persediaannya untuk saya pikir separuh ya alasan kabur. Sudah ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf karena saya segini adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa natubu ilaihi badan nasuhada badan nasuhada badan nasuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana wa li walidayna wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jimilna bil 'afiyah. Rabbi zidna ilman nafi'a, Rabbi zidna ilman nafi'a, Rabbi zidna ilman nafi'a, zidna fahaman amiqa. Allahumma 'allimna min ladunka ilman. Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika hasya ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba dinik wa la ta'adik. Allahumma salatu wa yassir lana umurana kullaha la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rizqna makhrajan, Allahumma rizqna makhrajan, Allahumma rizqna makhrajan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mughliqa al-khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wa la siratikal mustaqim wa ala alihi hadza qadri miqdaril 'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal